Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Yayati. Saya dari Program Studi Fakultas Psikologi S1 di Universitas Islam Tangerang. Selamat datang di tugas kuliah lapangan C8 saya. Kita selalu memilih presiden, gubernur, hingga anggota DPR secara langsung. Tetapi, pernahkah kita bertanya apakah cara memilih presiden benar-benar kita semangat musyawarah mufakat, yaitu sesudah keempat Pancasila, atau justru cara ini membuat kita terpecah dan hanya menguntungkan sebagai pihak? Demonstrasi sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan sila keempat Pancasila? Oke, baik. Di sini saya bersama narasumber pertama saya. Atas nama siapa? Saya San Haji Umar Zaman. Saya bekerja di Rumah Al-Quran sebagai pengajar dalam bidang baca tulis Al-Quran. Oke, baik Bapak. Apakah menurut Bapak pemilihan langsung sudah mencerminkan nilai musyawarah dan mufakat? Pemilihan langsung dapat mencerminkan nilai musyawarah dan mufakat dalam beberapa konteks, tapi perlu diimbangi dalam proses diskusi dan musyawarah yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih baik. Menurut Bapak, apakah sistem pemilihan langsung seperti Pilpres atau Pilkada yang kita lakukan sekarang ini sudah adil dan benar-benar mencerminkan keputusan bersama dari seluruh rakyat, seperti yang diajarkan oleh sila keempat Pancasila? Sistem pemilihan langsung yang kita lakukan sekarang ini menurut saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Yang kedua, kekurangannya yaitu seringkali dipengaruhi oleh media, uang, dan para provokator yang mempengaruhi kualitas pemilihan tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, sekarang saya bersama narasumber selanjutnya. Halo, saya Maida Sabitandar dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Apa sih masalah atau kekurangan paling besar yang Anda lihat dari cara kita memilih pemimpin saat ini? Misalnya, apakah ada jual beli suara atau pemimpin yang terpilih tapi tidak peduli pada rakyat? Menurut saya di era sekarang yang serba modern ini, terkadang pemilihan suara dengan cara dibeli ataupun pemimpin yang terpilih tapi tidak melakukan tugasnya dengan baik itu sebenarnya masih banyak. Contohnya terjadi di ruang lingkup saya di rumah, karena kepala desa terlalu banyak mengambil dana dari orang-orang yang dari anggaran yang dari turun dari presiden ke desa, itu kadang tidak ada diberikan ke kepala desa, tapi semuanya tidak berjalan dengan sangat baik. Kenapa tidak berjalan dengan sangat baik? Anggaran desa yang seharusnya bisa digunakan untuk kemajuan desa, membantu orang-orang yang kesulitan di desa, justru malah diambil oleh si kepala desa tersebut. Jadi menurut saya pemilihan langsung itu
baik Bapak di sini dengan Bapak siapa? Belanda Sebagai apa? sebagai ojol. Betul. Oke, Bapak. Saya izin bertanya, maaf. Jika Anda disuruh memberi saran, bagaimana cara kita memilih pemimpin yang lebih baik agar benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan ajaran Pancasila? Apakah ada yang harus diubah? Menurut saya ya pribadi. Ya. Dari latar belakang yang pertama, dari pendidikan yang jelas, yang dan punya jasa-jasa untuk negara juga, punya kredibilitas di politik yang baik juga. Kalau bisa jangan dari partai deh. Kenapa itu, Soalnya Pak? kalau dari partai kan namanya kayak suatu organisasi ya. Iya. Jadi itu jadi kayak ada kayak karyawan gitu, kayak ada bos, ada gaji kayak gitulah gitu. Oh, iya. Menurut saya lebih baik individu gitu. Individu. Jadi itu udah dari individu itu berarti dia udah gak ada tanggungan tuh, tanggung jawab sama partai-partainya. Jadi dia fokus untuk rakyat dan negaranya. Jadi menurut saya itu aja. Oh, oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, baik. Di sini saya bersama narasumber selanjutnya. Atas nama siapa? Atas nama Dedi Iswandi, Sebagai? Kepala PKBM Sentral Mulia. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, apakah sistem pemilihan langsung seperti Pilpres atau Pilkada yang kita lakukan sekarang ini sudah adil dan benar-benar mencerminkan keputusan bersama dari seluruh rakyat, seperti yang diajarkan oleh Sila keempat Pancasila? Ya, menurut pendapat saya, ya sudah adil, mencerminkan keputusan bersama seluruh rakyat Indonesia, walaupun pada realisasinya banyak masyarakat yang notabene-nya enggan untuk melakukan pemilihan atau berangkat ke TPS. Artinya itu hak mereka untuk tidak melakukan pemilihan, berarti kan adil untuk dia. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang berangkat ke TPS untuk melakukan pencoblosan, ya mereka melakukan pemilihan sesuai dengan pendapat dan pilihannya. Berarti adil untuk dia untuk melakukan. Dan yang tidak melakukan ya adil untuk dia karena tidak melakukan juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Atas nama siapa? Nama saya Mulyani. Sebagai? Saya sebagai pendidik di sekolah dasar negeri. Oke Ibu, izinkan saya untuk mewawancarai demonstrasi sistem pemilihan langsung baik Pilpres ataupun Pilkada, apakah masih relevan dengan Sila keempat Pancasila? Menurut saya masih relevan sesuai dengan Sila keempat, yang mana dengan pemilihan yang secara langsung itu bisa menyuarakan hati nurani sendiri dan dapat melihat realnya calon tersebut untuk kita yang kita pilih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama.